Hai, nama saya Kristi Damayanti. Mungkin sudah banyak yang tahu nama Kristi Damayanti sebagai seorang pasca stroke, disabilitas, pengguna kursi roda dengan kursi roda ajaib saya yang bisa keliling dunia dengan hanya sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Nah, kali ini saya ingin meluncing atau memperkenalkan buku terbaru saya tentang stroke, di mana saya terserang stroke itu tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 di San Francisco. Saat itu saya sedang berlibur dengan keluarga saya setelah saya menyelesaikan mega project saya di Jakarta Central Park, dan saya liburan kira-kira 6 minggu di Amerika. Nah, di minggu 4 kami lagi di San Francisco. Saya tidak merasakan apapun tentang tubuh saya. Yang jelas saya happy karena liburan bersama dengan keluarga besar saya, bapak ibu, adik-adik saya yang di Amerika, yang di Bali, dan anak-anak saya tinggal di rumah adik saya yang tinggal di Dallas di Texas. Dan minggu keempat saat itu kami sedang di San Francisco. Ya, hari itu kira-kira jam 3 pagi saya bangun karena mau pipis, dingin kan waktu itu, Januari, udah mulai salju. Saya duduk mau berdiri. Ketika saya duduk di ranjang dan mulai berdiri, tiba-tiba saya jatuh. Saya bingung kenapa jatuh. Ternyata ketika saya mau bergerak lagi lah, tubuh kanan saya tidak bisa digerakkan. Hah, gila! Saya teriak. Saya tidur dengan ibu saya, dengan dua anak saya. Ibu, saya belum sadar bahwa saya kena stroke. Tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Ibu dengar dan ibu sadar bahwa saya kena stroke. Lalu anak saya dibangunin dan ketok-ketok kamar bapak saya di kamar sebelah, dan bapak saya langsung telepon 911, dan saya semua sadar, dan saya melihat ada 7 orang negro ya, besar, tinggi, dia bawa berangkar. Saya langsung di oksigen, leher saya dibebat, mungkin SOP mereka, suara sirine polisi, Brandwehr, dan ambulans itu berisik, dan saya sadar dan saya dibawa ke berangkar. Saya langsung masuk ke ambulans dan ke rumah sakit yang terdekat, rumah sakit San Francisco Hospital. Ya, saya sadar semua, tapi saya sempat tidak sadar ketika masuk ke ruang MRI. Yang orang itu gak sadar, dan mungkin katanya 15 menit kemudian hasilnya sudah kelihatan bahwa otak kiri saya terendam darah 20%, pecah pembuluh darah. Saya nggak sadar bahwa saya itu tidak akan menjadi cacat. Tapi saya cuman berpikir, aduh gila, kalau gua nggak bisa ngapa-ngapain, bagaimana anak saya? Bagaimana mereka masih SD, dan waktu itu saya single parent, dan saya harus bekerja, bagaimana saya harus sembuh. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa oke, Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya bisa lakukan, tapi saya percaya Tuhan akan membantu saya. Nah, di buku ini saya cerita ini selama 14 hari pertama ketika serangan stroke di San Francisco. Setiap hari saya merenungi. Ada saat saya sangat down, ada saat saya menangis teriak-teriak, dan saya diajarkan untuk minum karena airnya masuk ke paru-paru, maka makanannya juga masuk ke paru-paru, membuat saya sakit banget. Saya pikir, bagaimana saya bisa hidup dengan cara seperti ini. Itu saya tuangkan dalam buku ini.
Buku ini memang baru tahun 2020 ini saya terbitkan. Kenapa saya baru sadar bahwa saya harus cerita tentang 14 hari pertama saya serangan stroke itu. Saya yakin ini akan membuat masyarakat tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, dan apa yang saya rindukan sebagai seorang pasca stroke yang divonis dokter waktu itu di Amerika. Saya hanya bisa berbaring saja. Buku ini saya persembahkan untuk teman-teman pasca stroke bahwa kita semua sama. Kita punya kelemahan, tapi jangan pernah orang lain melihat kita cuman lemah secara fisik, tapi mereka harus tahu kita punya ability atau kekuatan yang mereka nggak tahu bahwa kita bisa. Silahkan membaca buku ini, 14 hari pertama setelah serangan stroke, Januari 2010 di San Francisco, Amerika, St. Francis Hospital. Aku berada di titik minus di umur 39 tahun. Bayangkan, 39 tahun adalah menuju umur 40 tahun seseorang yang sedang jaya-jayanya sebagai manusia, dan saya berada di titik minus. Semoga buku ini bisa memberikan dampak dan inspirasi bahwa kita pasca stroke dengan lumpuh tubuh kanan saya lumpuh, saya bisa berjalan, tetapi saya tetap bisa berkarya walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin pendengar bisa melihat, menggoogling nama saya Christy Damayanti dan apa yang saya lakukan selama ini sebagai pasca stroke. Terima kasih. Ini perkenalan dan launching buku saya yang harusnya pada tanggal 29 Oktober 2021 kemarin sebagai hari stroke sedunia, tapi saya baru sempat untuk melakukan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.